Kemarin saya sudah sampai ke continuous ya. Sekarang saya tinggal sedikit lagi yaitu berkenaan dengan kumulatif distribution function atau JDF. Ya, JDF ini beratnya kalau kemarin kita sempat bahas di statistik itu ada penjumlahan ya, penjumlahan data. Nah, ini itu juga penjumlahan distribution function-nya. Jadi hasil dari probabilitasnya itu dijumlahkan gitu. Nah, lalu karena di sini dalam sebuah probabilitas itu kan nilainya maksimal itu 1, range antara 0 dan 1, sehingga pada saat kita menjumlahkan hasil dari JDF itu, kalau harus range-nya itu harus antara 0 sampai 1, tidak mungkin dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti persamaannya ada yang salah. Atau bukan sebuah PDF dan JDF. Itu kan sudah ditentukan di awal ya, PDF atau JDF. Kalau seumpama PDF-nya itu bukan pada saat kita cek itu ternyata bukan ya, jadi ada yang lebih dari 1 nih, jumlahnya lebih dari 1, maka itu kita katakan dia bukan PDF. Sehingga kalau dikumulatifkan itu harusnya memang range-nya ini dan tidak mungkin lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti PDF-nya yang salah. Nah, di JDF itu ada 2, jadi dia merupakan kumulatif. JDF adalah ya, cumulative distribution function atau JDF yang kita lambangkan sebagai huruf besar gini, fx ya. Fx itu merupakan probabilitas x kurang dari x. Ini merupakan jumlah dari probabilitas yang kita punya sesuai dengan persamaannya. Di sini tetap ada discrete dan ada continuous. Kalau discrete itu merupakan penjumlahan sigma px, dan untuk continuous itu adalah integral xa, di mana x-nya itu nanti batasannya x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Nah, untuk ketika kita ingin mencari sebuah probabilitas dari nilai JDF, itu jadi ini untuk continuous variabel. Jadi untuk kita mencari probabilitas x lebih dari x1 kurang dari x2, maka kita bisa menghitungnya dengan cara fx2 dikurangi fx1, atau fx sama dengan diferensial d per dx fx. Nah, ini fungsi ini akan banyak kita gunakan ketika nanti kita sudah masuk ke distribusi. Ya, ke jenis distribusi. Karena di tabel distribusi, kan di distribusi itu kan ada yang kemarin saya sempat singgung, ada 8 ya yang akan kita bahas. 3 di continuous, 3 di discrete, dan 5 di continuous. Dan di distribusi itu masing-masing akan memiliki tabel. Nah, tabelnya itu nanti sifatnya adalah berupa JDF. Jadi ketika kita ingin mencari probabilitas yang range ya x lebih dari x1 kurang dari x2, maka kita mencari di tabelnya itu adalah untuk fx2 dikurangi fx1. Ini untuk continuous. Sedangkan untuk discrete, nah ketika seperti ini maka x-nya itu perlu dikurangi 1. Hal ini karena kalau seumpama tandanya lebih dari sama dengan x1 dan kurang dari sama dengan x2, maka di sini x1 akan termasuk dalam probabilitasnya, sehingga kalau kita menghitung di discrete untuk x1-nya kita perlu untuk mengurangi 1 lagi, kecuali kalau yang ini x, kecuali kalau tandanya p x lebih dari x1 kurang dari sama dengan x2. Nah, kalau ini kita bisa pakai x1. Tapi kalau ada sama dengannya, maka yang
belakang ini kita harus fx1 min 1. Jadi tergantung kondisinya. Pokoknya intinya kalau kan diskrit itu tidak merupakan itu ya nilai yang tunggal begitu. Jadi dia harus kalau x1-nya termasuk, maka kita masuk ke belakangnya untuk pengurangnya. Nanti di sini akan lebih dijelaskan untuk yang diskrit ini di example 6.15. Oke, itu untuk base estimator kita tidak perlu. Itu tadi CDF ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk hari ini nanti kita latihan, baik latihan bersama maupun latihan mandiri ya. Jadi latihan bersamanya nanti kita akan bahas bersama contoh soal begitu. Kemudian nanti latihan mandirinya nanti teman-teman pukul setelah pembahasan yang tugas apa yang contoh soal bersama dengan saya itu saya kasih tugas ada 3 dikumpulkan sampai pukul 12 gitu. Jadi silahkan dikerjakan. Untuk contoh 6.15 nah, ini ada case tadi yang seperti contoh tadi ya. Jadi disuruh untuk mencari dia punya sampel 50, kemudian dia ingin the number menghitung probabilitas X per sampel untuk 24 sampel. Jadi dia punya apa ini? 424. Nah, ini sampel size-nya 50, tapi dia per sampelnya untuk 24 sampel. Datanya ini untuk 24 sampel, jadi hati-hati ya. Di sini ada 50, tapi dia melakukannya untuk 24 sampel saja datanya. Jadi 50 ini sebagai sampel of size saja, tapi bukan untuk min data di sini. Sedangkan ini adalah untuk discrete ya. Ini jelas dia adalah discrete. Lalu di PDF statement in complete form. Jadi bagaimana kita menuliskan complete form untuk discrete variable. Nah, itu kalau discrete variable jadi kita hitung satu per satu untuk probabilitasnya ya. Untuk probabilitas di mana nanti number of x-nya itu 0, itu adalah nilainya 12. Maka probabilitasnya adalah yang ketika X sama dengan 0 itu adalah 12 per 24 atau sama dengan setengah. Setengah. Kemudian yang 8 untuk P X sama dengan 1 sama dengan 8 per 24 atau sama dengan sepertiga. Nah, ini sudah dituliskan di sini. Nah, penulisan PDF form yang untuk discrete PDF yang komplit itu seperti ini. Jadi dituliskan seperti ini, fx, kemudian nilai probabilitasnya dan x-nya berapa. Ini kondisinya itu seperti ini. Kemudian dia menghitung expected value. Expected value yang kita tahu itu adalah min ya. Ini sama dengan min. Dan rumusnya adalah mu sama dengan EX, di mana sigma X fx. X-nya mulai dari 0 sampai dengan 3. Sehingga kita bisa jumlahkan di sini. Kita bisa jumlahkan ya X fx-nya ini. Jadi X-nya itu sama dengan 0 ya. 0 dikalikan berapa fx-nya 0,5 ditambahkan 1 dikalikan berapa nilai 0,33. Kemudian ditambahkan 2 dan dikalikan 0,125 tambah 3 dikali
0,042. Kalau dijumlahkan dia hasilnya akan 0,709. Kemudian untuk variansnya, rumusnya seperti ini, ya. Jadi 0 kali dikuadratkan ya, ininya x-nya ini kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, ini dikurang dulu, dihitung dulu, kemudian dikurangi 0,709 kuadrat. Ini adalah 0,708. Nah, kemudian bagaimana kita menuliskan persamaan CDF-nya dari persamaan PDF ini untuk discrete distribution. Oke, jadi seperti ini tulis. Jadi karena dia bukan sebuah persamaan, sehingga nilainya itu dianggap nilainya tetap, ya, karena bukan persamaan. Jadi fungsi. Nah, sehingga di sini fungsi CDF-nya itu dituliskan seperti ini. Tapi ini di dalam dijumlahkan. Jadi 0,5, kemudian ini dijumlahkan 0,5 ditambah yang kedua. Itu 0,333. Ini dijumlahkan ke bawah. Jadi 0,833. Terus kemudian range-nya di sini kita lihat bahwa dia adalah 0. Ya, 0 di depannya ini X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Seperti yang dicontohkan ya. Jadi ini yang belakang itu bukan sama dengan, tapi yang sesuai dengan nilainya yang sama dengan ini. Jadi nanti dia tidak sampai 3 begitu, karena dia harusnya memang cuma 1 nilai. Kemudian ini dijumlahkan sampai bawah ini, kondisinya berapa. Ini untuk persamaan CDF seperti ini. Nah, ketika kita disuruh untuk mencari probabilitas the number of break is 1 or 2 per sample, use the CDF to determine this probability. 1 or 2, maka range ya, X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2, maka kita bisa menghitungnya dari tabel ini. Jadi dari persamaan CDF ini, sehingga X sama dengan 2 ya, dikurangi X sama dengan 0, mana 1 tadi kan ini didapatkan dari X2 min 1 atau 1 min 1 sama dengan 0. Sehingga kemudian nilai kalau kemudian 2 itu nilai 8, ini dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 0,458. Kemudian kalau dapatkan, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah CDF untuk discrete. Jadi 0 sampai 1 di datar seperti ini, 1. Dan ini tidak, yang ininya putus-putus, bukan garis. Jadi. Ya, 6.15 ini contoh untuk bagaimana cara kita mendevelop sebuah PDF dari discrete distribution, kemudian ngitung expected value dan variansnya, kemudian menggambarkan grafnya CDF bagaimana, dan juga menghitung dari hasil CDF yang sudah dibuat, menghitung probabilitas dari CDF yang sudah dibuat. Oke, kemudian Oke, sekarang mungkin teman-teman bisa nyoba 6.11 sama 6.20.
Setelah itu nanti kita bahas. Saya kasih waktu mungkin sekitar 10 menit gitu. Silakan 6.12, sorry 6.11 dan 6.20. Ini distribusi A ini dari ini distribusi A. Ini. Dan 6.20. Jadi yang 6.11 ini untuk discrete, 6.20 ini untuk continuous. Kita akan bahas karena ini bagaimana cara kita mengecek PDF itu. Apakah sudah memang benar-benar PDF ataukah belum? Jika belum, bagaimana cara mengubahnya? Baik, silakan ya. Nanti setelah itu kita bahas bersama. Masih banyak yang belum absen ya, Dek. Ini saya keluarkan lagi kode absensinya. Silakan absen dulu.
Yuk kita bahas yang 6.11. Ada yang sudah? Saya sudah, Bu. Oke, Emi, silakan. Kamu mau share screen atau whiteboard? Mungkin share screen saja. Oke, silakan. Suaramu agak feedback mungkin. Sebentar, Bu. Apa terdengar jelas ya, Bu? Sudah, tapi agak mental, nggak apa-apa, tapi nggak parah kayak yang pertama. Coba Emi, yang 6.11, silakan. Ada yang... Belum muncul ya, Bu, share screen-nya? Belum. Ini mulai. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah mulai. Kurang besar atau tidak? Sudah. Oke. Jadi kan yang pertama itu disuruh buat nyari through PDF-nya. Nah, itu kan syaratnya seluruh nilai X ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Nah, itu ketika saya cek, ternyata benar 1. Berarti itu termasuk through PDF. Terus untuk mencari probabilitasnya, saya pakai integral dari fungsinya itu, Bu. Terus batasnya dari, ini saya bingung, ini mulainya dari 0 atau bagaimana ya, Bu? Tapi saya asumsikan kita mulainya dari 0, terus nanti batas atasnya 3, terus saya integralkan hingga ketemu hasilnya 9/20. Oh, ini untuk membuktikan yang kedua gitu kah? Untuk yang soal B. Yang soal B. Oh, oke. Terus, yang soal B, compute untuk probabilitas X kurang dari sama dengan 3A. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Ini yang masih B? Atau, oh ini cuma A sama B doang ya? Oke, Iya, gini. sudah. Saya bisa diizinkan untuk anonit nggak di kerjaan ini? Ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Sudah, saya bisa di-annotate nggak, Emi? Bagaimana, Bu? Bentar. Annotation-nya di-enable, jadi saya bisa masuk ke kerjaanmu ini. Halo? Halo, Emi? Sudah atau belum, Bu? Belum deh. Di more ya kalau di more apa di more kalau nggak salah. Terus nanti enable annotation. Belum keluar. Iya, Sudah, Bu. udah. Oke, bisa. Ini bisa diarahkan agak ke sini nggak, Dek? Ini kan layarnya agak. Oke, udah ini. Jadi untuk pembuktian PDF ya. Jadi kan kalau yang miliknya Emi ini yang kan kalau PDF itu kita harus ada 3 ya yang harus kita buktikan ya kan. Yang pertama itu apakah PDF-nya itu semuanya positif nilainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah apakah fx itu semuanya single value atau jadi tidak ada double value di situ, jadi nggak ada nilai dengan x yang beda tapi nilai fx-nya sama, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah sum-nya adalah 1. Dan yang dibuktikan oleh M ini baru yang ketiga tadi ya, untuk sigma fx sama dengan 1. Nah, tapi di sini memang jadi kalau membuat kesimpulan untuk membuktikan true PDF, kita harus memuat
ketiga poin yang ada di teori ya, tiga poin yang harus dicapai pada saat kita ingin membuktikan suatu persamaan itu PDF atau bukan. Jadi yang pertama itu tadi kan ini nilainya tidak boleh ada yang negatif. Ya, jadi kalau X sama dengan 0 di sini dimasukkan, maka hasilnya adalah 0 ya. Kemudian ini kalau kita lihat dari sini juga bisa ya. Jadi ini itu tidak ada yang negatif. Maka yang pertama nilai kita tulis saja nilai semua positif. Kemudian yang ketiga, yang kedua. Yang kedua adalah nilai tidak ada yang sama untuk semua nilai X. Jadi nilai tidak ada yang sama. Terus kemudian yang ketiga baru dibuktikan yang seperti ini. Sumnya harus sama dengan sigma fx harus sama dengan 1 ini. Nah, baru kita bisa menyimpulkan dari ketiga ini bahwa dia adalah true PDF. Jadi nggak langsung dihitung ke poin yang ketiga ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk P X kurang dari 3. Jadi untuk probabilitas jika diskrit, itu cuma kita tinggal tambahkan saja. Jadi tidak dengan menggunakan integral seperti ini. 9/20. Jadi nilainya langsung nilai seperti ini. Jadi Px kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan, berarti kan nanti adalah Px sama dengan 0 ditambahkan Px sama dengan 1 ya begini. Ini terus dan sampai Px sama dengan 2 plus Px sama dengan 3. Nah, kita tinggal jumlahkan saja untuk ini. Jadi 0 ditambahkan 0,1 tambah 0,2 tambah 0,3. Jadi hasilnya adalah 0,6. Gitu. Jadi bukan seperti ini. Ini kalau nggak salah ini untuk membuktikan continuous ya ini. Iya Bu, ternyata PDF saya continuous ya. iya, Untuk membuktikan PDF continuous ini. Makanya yang seperti ini. Jadi bukan seperti jadi yang benar yang B itu seperti ini. Jadi kalau discrete, ya ini kan discrete ya konteksnya karena persamaannya adalah discrete. Kalau kita untuk mencari probabilitas di nilai tertentu, ya itu kita tinggal jumlahkan aja nilainya ini. Kalau ini kan pakai persamaan ya. Tadi kan yang contoh yang pertama yang di 615 tadi kan contohnya sudah nilai-nilai gitu ya. Berapa nilainya X itu berapa, Y berapa, X1 berapa, X2 berapa begitu kan. Kalau ini kan kita masukkan dulu nilainya ke sini. Kita masukkan dulu nilainya ke sini. Gitu. Oke, jelas ya. Emi berarti sudah tahu salahnya ya? sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya, silahkan Suzan. Lebih dari sama dengan 0. Iya, kemarin kan sempat saya sempat saya ralat ya untuk di buku itu fx-nya sama fx lebih dari sama dengan 0, bukan lebih dari 0. Iya, sama-sama. Oke, kemudian yang kedua ada di 6.20, ada yang sudah?
Oke, 620. Di 620 ini adalah kita mengerjakan untuk bagaimana kita mencari, membuktikan PDF function dari continuous ya, dari continuous. Persamaannya adalah sebentar ini kok. FP sama dengan 3 1 min P kuadrat. Untuk P lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini teman-teman harus membuktikan satu persatu begitu ya, kira-kira dia nilainya ada yang negatif atau tidak. Kemudian ketika P sama dengan 0 untuk yang poin pertama, P sama dengan 0, kalau kita masukkan F0 itu nilainya adalah 0 ya. 3, sorry. Ini 3. Kuadrat 3. Oh ya, 1, 3. Oke, 3 ya. 3. Kemudian kalau yang F sama dengan 1, di mana P sama dengan 1, ini adalah 0. Maka kalau teman-teman mau tambahkan F 0,5 pun juga boleh. Kira-kira berapa di sini? 0,5 jadi 0,25 tetap 3 kali 0,75. Nah, semuanya kan positif. Maka yang pertama ini adalah terbukti. Ya. Kemudian yang poin kedua adalah kita cari apakah nilainya itu semuanya tidak ada yang sama, begitu ya. Nah, ini kan dari ketiganya ini kan tidak ada yang sama, maka bisa kita tuliskan nilai nilai fungsi, nilai probabilitas. Nah, kemudian yang ketiga yang kita buktikan adalah apa? Seperti yang Emi lakukan tadi di B, yaitu mencari integral 0 sampai 1 untuk dengan D kuadrat. Nah, ini hasilnya harus 1. Nanti silahkan teman-teman kembangkan kerjakan sendiri kira-kira gimana integralnya sambil latihan ya. Kemudian untuk plot gampang ya mungkin ya. Terus kemudian untuk kalau kita ingin mencari, soalnya selain itu apa lagi ya? Untuk yang plot itu plot PDF ya, bukan CDF ya. Plot F kecil ya. Nah, kalau plot seperti yang kemarin sudah kita bahas, kan sudah ada, kita punya nilai P, FP, kemudian ini ada nilai P, sini ada nilai P-nya 0 sampai 1, ini ada setengah ya. Jadi teman-teman tinggal ini tadi 0,75 sini, jadi sorry. Ini discrete ya. Sorry, ini continuous ya. Continuous berarti bisa boleh langsung. Berarti boleh gini.
Ya. Karena ini continuous ya, jadi dia ada garisnya. Kemudian yang C, itu kita probabilitas untuk nilai P lebih dari sama dengan setengah, kurang dari sama dengan 1. Ini gimana Pak teman-teman? Gimana? Ada yang tahu cara mencarinya? Diintegralkan bukan sih Bu? Oke, ya. Integral dari setengah sampai 1 untuk 3 1 P kuadrat. Ya. Atau bisa juga pakai yang CDF dari CDF-nya aja. Tapi CDF-nya itu nanti dari FP sama dengan 1 sama dikurangi F P sama dengan setengah. Tapi teman-teman harus mencari CDF-nya terlebih dahulu sebelum memasukkannya di sini. Tergantung mana yang lebih mudah. Ini nanti hasilnya adalah 0,125. Silakan dicoba ya untuk karena proses integral ini loh yang teman-teman harus cross check lagi ya, harus latihan lagi. Oke, ini tadi untuk nomor 620. Nah, lalu sekarang nanti teman-teman setelah ini saya akan tutup Zoom-nya. Teman-teman kerjakan tugas mandiri. Ya, nomor 6.15, kemudian 6.29, sama 6.33. Nah, ini dikumpulkan nanti maksimalnya pukul 12 siang. Dikerjakan di kertas terserah ya, bebas seperti yang dikerjakan Emi tadi bentuknya, jadi di kertas A4 terus ditulis di biasanya kalau teman-teman pakai binder silahkan ya, buku tulis silahkan, yang jelas nanti dikumpulkan dalam format PDF biasanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Jadi kalau misalnya kita tulis itu, jadi nanti untuk menggunakan KDR ini harus pakai 3 cara ini tuh. Ya, cara pertama, Ya, pokoknya ini, kalau kalian mau menghitungnya ini silahkan. Kan yang nomor 1 dan nomor 2 ini bisa kita ganti ya, pembuktiannya. Itu nggak masalah. Ya, yang jelas cari dulu nilainya. Itu tidak langsung yang dilakukan ini itu untuk mencari persamaan untuk pembuktian yang ketiga. baik mas. Ya, oke, sama-sama. Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Untuk yang salah nomor 2 itu ini probabilitas tidak ada yang sama Bu. Jadi kalau misalkan lihat di Excel nanti apakah itu bukan PDF Bu? Nah, ini berapa? Bentar ya. Ini sudah ya, tercatat ya. Ini bisa dulu soalnya kalau ya ada ya. Example tidak berapa ya? Example ya, bukan latihan ya. Sampel Bu ya. Dan siapa yang kurang?
untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan Oh, 9 kan ini ada untuk sama. ini bukan persamaan deh yang ini deh. Ya apa ya, persamaan kuadrat itu loh dek biasanya yang kita lihat itu. Ini kan bukan persamaan, ini kan sudah nilai ya. Iya, Bu. Iya, gimana ya cara mengartikannya ya? Saya juga agak aneh. Oke, yang diskrit ya. Property itu is an application of the additional probability. Must have only one value for each defined X value. Ini soalnya juga dijelaskan seperti ini. The fx must have only one value for each defined X value. Ya kan? To find the probability that the variable is between two value, you simply add the probability. Berarti benar kan ya? Yang kedua ini maksudnya gitu kan? Kalau kita baca dari sini. Iya, Bu. Terus yang ini ya, tapi nanti di 8 kok gini ya? Oh, yang biarlah dek, ini kan bukan untuk anu ya. Kalau yang contoh ini kan bukan untuk ngitung, bukan untuk membuktikan bahwa itu PDF atau bukan ya, tapi untuk memberikan contoh min sama varians ya. Anggap aja ya udah itu biarin gitu. Berarti ini memang bukan PDF harusnya nih. Kalau melihat dari pengertian itu tadi ya, tapi ini di sini dia cuman inginnya adalah untuk memperlihatkan bagaimana cara kita menghitung min ya gitu dan varian. Nah gitu aja kita anggapnya. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, nanti kalau ada tambahan informasi akan saya jelaskan lagi deh ya. Saya juga akan tanya nanti ke senior yang lebih paham untuk statistik ini ya. Oke. Jadi silakan dikerjakan ya teman-teman 615, 629 dan 633. Kumpulkan di Classroom, format bebas yang jelas nanti PDF yang dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan sambil latihan begitu ya. Sudah absen semua ya? Sudah. Ini masuk semua ini yang. Oh ini masih ada yang satu alfa. Oh ada masuk 2 kah? Fadia nggak masuk ya? Nggak ada kucing soalnya. Jadi kan dia kucing gambarnya. Oke nggak ada ya. Oke kalau gitu saya cukupkan kuliah kita pagi hari ini ya. Silakan dilanjutkan tugas mandirinya dikerjakan dan kita ketemu lagi hari Kamis insya Allah. Dan belum offline ya, jadi ya paling cepat mungkin Kamis minggu depan kita bisa ujiannya. Karena Senin itu tanggal merah. Kalau nggak salah tanggal 3 itu juga tanggal merah ya. 3 Mei sih, 3 Mei, sorry 3 Mei. Bukan 3 April. Maret. Bukan 3 Maret. Ya, 3 Mei kalau nggak salah. Ya jadi karena banyak libur itu nanti kita ya mungkin teman-teman harus merelakan ada beberapa liburan ataukah pengganti di hari lain ya yang bukan tanggal merah untuk melakukan ujian gitu ataukah kuliah seperti biasa. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga tetap lancar belajarnya. Saya tutup sesi kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman. Saya ya. Terima kasih, Bu.